Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti Ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Ya naik bis kemana-mana gitu, terus kalau yang nggak peran kan agak-agak nggak dihargain gitu, nggak dihargain, terus kadang-kadang kalau kita lagi duduk pun diomelin gitu. Ya berdoa juga berdoa buat biar menjadi keluarga yang sakinah, menjadi mawaddah warahmah gitu. Terus punya omongan yang pasti. Dia kan istri kan gitu, harus ini juga maksudnya harus ikut suami gitu. Irwansyah, aktor yang juga dikenal sebagai penyanyi ini, kini mulai menyeberang ke dunia politik. Dunia yang tentunya sangat bertolak belakang dengan pekerjaan yang telah membesarkan namanya. Tapi benarkah di balik itu semua, Irwansyah kecil adalah seorang anak yang dikenal piawai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Dan apa pula yang membuatnya berpindah haluan dan meretas sukses di panggung hiburan tanah air? Berikut ceritanya. Setiap manusia memiliki jalan cerita yang meninggalkan berjuta kenangan dan makna. Ini juga yang dialami oleh pesinetron Irwansyah. Siapa sangka di balik parasnya nan tampan, serta selalu menampilkan kebaikan dalam setiap peran yang ia mainkan, Irwansyah memiliki cerita masa kecil yang justru bertolak belakang. Terlahir di kota besar, ia tumbuh dan berkembang di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang mendekatkannya pada perkelahian. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Dari kecil tuh aku lahir di Tanah Abang gitu kan, daerah Jakarta Pusat. Jadinya lingkungannya tuh agak-agak keras gitu. Jadi setiap hari tuh pasti berantem karena emang lingkungannya agak keras di sana. Terus akhirnya papa kan pindah ke daerah Ciledug. Tapi kesini-sinian karena emang lingkungannya lagi jadi lingkungannya agak-agak ya lebih kekeluargaan, lebih yang yang nggak keras lah intinya gitu. Ya udah akhirnya ke bawah juga, akhirnya dari sekolahan pun jadi pendiam, jadi anak pendiam banget gitu. Kalau di sana sih jarang keluar, soalnya dari kecil emang dia nggak pernah keluar orangnya. Dari kecil emang di rumah aja, kerjanya cuma main-mainan di rumah aja. Dia nggak pernah keluar rumah gitu, yang gaul-gaul nggak, jarang gitu. Aktor berdarah Minangkabau ini juga memiliki sisi hidup yang lain. Saat kini ia dikenal sebagai aktor yang memiliki kemampuan, maka Irwansyah kecil menorehkan kisah berbeda. Kepiawaiannya melantunkan ayat-ayat suci, mengantarkan Irwansyah tumbuh sebagai anak yang dikenal sebagai Qori Ulung. Dulu mama lebih ngarahnya ke agama gitu, lebih ngaji gitu. Dulu tuh kalau misalkan SD lagi sekolah gitu, sakit dikit boleh nggak sekolah, tapi kalau sakit dikit nggak ngaji nggak boleh gitu. Mama tuh aneh. Kalau untuk pelajaran agama, hanya pelajaran agama setiap seminggu sekali dapatnya. Tapi kalau untuk pelajaran khusus ngaji itu nggak ada, mungkin di rumah kali ya. Jadi ibunya memperkuat agama di rumah. Udah mulai lomba-lomba ini tilawatil Quran gitu. Terus pas puncaknya sih di kelas 2 kelas 3 SMP itu udah mulai memungut piala kejuaraan. Alhasil, Irwansyah pun kerap membawa piala dan sejumlah penghargaan, yang akhirnya membuat orang tua dan keluarga berdecak bangga. Suara yang terasa melantunkan ayat-ayat suci dengan indah membuat Irwansyah tidak menemui kesulitan ketika ia jatuh hati untuk menjadi seorang penyanyi. Bersama beberapa temannya,
Irwansyah menyalurkan kegemarannya dalam dunia musik. Dari yang katanya ngaji-ngaji gitu, itu beranjak ke band. Itu juga karena temen-temen sosok ngeband gitu, terus ikut-ikutan. Ya, entah itu jadi vokal, entah itu jadi gitaris, gitu-gitulah pokoknya. Nah itu sampai SMA bentuk band lagi, terus gagal-gagal terus berapa band yang aku bubar gitu. Ya mungkin setelah kita jalan masing-masing, ada jalannya masing-masing, dia ada yang ngarahin untuk jadi penyanyi karena mungkin suaranya yang bisa dikembangkan lagi dari yang sebelumnya. Ya dia coba gitu dan alhamdulillah berhasil gitu. Karena memang dia pun sibuk, gue pun sibuk, itu juga sama-sama ya. Ternyata memang ya kita lebih milih udah deh, kayaknya nggak mungkin juga kita kerja di udah kerjaannya banyak terus tambah band lagi dan kayaknya capek juga buat kita. Bermula dari kecintaannya terhadap musik, Irwansyah menemukan impian di dunia peran. Kiprah yang juga tak lepas dari kecintaannya bermain musik. Kebolehannya dalam berakting dan bernyanyi telah dibuktikan dengan sejumlah karya-karya yang ia torehkan. Lalu seperti apa perjuangan seorang Irwansyah menyentuh gemerlap dunia hiburan? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Ya naik bis kemana-mana gitu, terus kalau yang nggak peran kan agak-agak nggak dihargain gitu, nggak dihargain, terus kadang-kadang kalau kita lagi duduk pun diomelin gitu. Meninggalkan beragam cerita Irwansyah kecil, karirnya kian menemukan titik terang ketika sejumlah kesempatan terkecil sekalipun tak pernah ia lewatkan begitu saja. Bermain sebagai pemeran figuran yang hanya sesekali muncul di layar televisi, dengan senang hati ia jalani. Dan dari sini ia terus berjuang hingga berkesempatan untuk membuktikan aktingnya dalam sebuah sinetron. Dan kebetulan yang tak disangka, Irwansyah yang sejatinya menemani seorang sahabat ikut casting, justru tenggelam dan ikut casting hingga akhirnya terpilih. Ikut hiburan, lumayan kata teman, lumayan Wan kalau misalnya itu kan kita bisa buat latihan duitnya gitu. Ya udah, terus dapat duit enak, terus akhirnya ya coba-coba casting, akhirnya dapet iklan, beberapa iklan dapet, kianakan di iklan. Band aku masih jalan, terus udah gitu temen aku ngajakin casting sinetron. Dan sinetron ternyata kita casting berdua, tapi yang dapet maksudnya yang dapet peran yang pentingnya suruh aku gitu. Meretas impian, jalan berliku setia menemani. Tidak mudah Irwansyah berjuang dari titik terendah untuk menemukan sebongkah impian yang selalu ia angankan. Mulai dari gonta-ganti bis menuju tempat casting pun dijabaninya. Kecintaan yang pada awalnya tak mendapat restu dari orang tua, namun ia tidak menyerah begitu saja. Dengan cara sembunyi-sembunyi, Irwansyah terus menekuni dunia akting yang ia cintai. Ya naik bis kemana-mana gitu, terus kalau yang nggak peran kan agak-agak nggak dihargain gitu, nggak dihargain, terus kadang-kadang kalau kita lagi duduk pun diomelin gitu, kita nggak salah apa diomelin. Pas sudah ya udah ada nama lah intinya, ya udah kerasa banget enaknya gitu. Dia naik motor terus naik bis, karena nggak boleh tuh sama papa, jadi dia ngumpet-ngumpet naik bis, naik ini, naik itu, sampai kepanasan, pulang malam gitu. Ya, akhirnya jadi figuran, iklan, sinetron, sampai sekarang dia udah lumayan namanya. Cahaya terang mulai menghampiri
ketika ia berperan dalam film Heart yang mengantarkan namanya dikenal banyak orang. Ibarat kata, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sembari bermain film, Irwansyah juga berkesempatan untuk melantunkan soundtrack dalam film tersebut. Dia mau denger suaraku gitu, aku ngasih demo ke Meli, akhirnya ACC. Kan dia mau ngerjain soundtracknya Heart. Pemain Heartnya nggak ditemu-temuin gitu. Terus dia bilang, "Atuh pakai aja." Nah, itu si Irwan coba suruh casting gitu. Oh ya udah, akhirnya aku disuruh casting. Aku casting, saudaranya suka gitu, wah bagus nih gitu, oh ya Mel nih bagus gitu, ya udah akhirnya aku main film Heart gitu. Terus kata Temeli kenapa dia nggak dibikinin soundtracknya aja gitu. Memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Hanya mencintai dia. Rupa nan tampan Irwansyah mulai dikenal banyak orang sejak ia berkesempatan bermain dalam film Heart pada tahun 2006 lalu. Dari situ pula ia menambatkan hatinya pada lawan mainnya, Acha Septriasa. Apa boleh dikata cinta belum berpihak pada mereka. Hingga akhirnya Irwansyah menemukan dermaga asmara bersama Zaskia Sungkar untuk kemudian membina rumah tangga. Seperti apa sesungguhnya lika-liku asmara aktor kelahiran Jakarta 27 tahun silam ini? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Ya berdoa juga buat biar menjadi keluarga yang sakinah untuk menuju mawaddah dan warahmah gitu. Terus punya momongan yang pasti gitu. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Dengan paras tampan yang ia miliki, Irwansyah tentu tak sulit untuk menemukan tambatan hati. Sebelum menjejak hidup berumah tangga, Irwansyah sempat merajut hubungan yang cukup lama dengan lawan mainnya di film Heart, Acha Septriasa. Keterlibatan mereka dalam satu pekerjaan membuat benih-benih cinta di antara keduanya bersemai dan tumbuh subur. Jadi kita susah sekali untuk saling membuka diri, untuk saling curhat, terus untuk saling memahami itu. Aku sampai sangkain Irwan tuh dulu belagu, sombong kayak gimana. Cuma ternyata pas kita kenal jauh lebih dekat, pas ternyata kita membutuhkan chemistry yang lebih untuk di film Heart itu, dia jadi pelan-pelan ngajak aku jalan bareng, ngajak aku pulang bareng. Dan dari situ aku kan memang sosoknya masih anak kecil banget dulu kan. Jadi dia kayaknya mikir aku tuh anak kecil banget, tapi ternyata pas tahu pribadi aku mungkin aku juga lebih dewasa gitu. Dan dia ya jadi lebih intinya jadi lebih gimana ya, perasaan yang harusnya saling membutuhkan di kerjaan itu jadi berubah ke karena dia mungkin suka cara aku nge-treat dia dan dia nge-treat aku, jadi kita ada ketertarikan antara satu sama lain gitu. Tapi lama-lama aku suka sama sifatnya aja gitu. Aku interest banget gitu sama dia seperti apa, karena kita syuting kan setiap hari ketemu gitu. Jadi aku tahu sifatnya dia itu seperti apa gitu. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar sebisa mungkin. Ketertarikan yang tidak mampu mengantarkan mereka ke pelaminan. Irwansyah mulai merengkuh cita-cita berumah tangga bersama Zaskia Sungkar. Kebahagiaan kian nyata dalam rumah tangga yang mereka bina. Ketika keduanya berkesempatan menunaikan ibadah umroh dalam waktu yang bersamaan pada bulan April tahun 2012 lalu. Dan tiada lain doa yang ia panjatkan pun agar keluarga yang ia bina bersama Zaskia Sungkar bisa diberkati Sang Ilahi Robbi. Doa-doa ya
pertama sih bukan doa ya, ampunin dosa, banyak banget dosa kayaknya gitu. Terus ya berdoa juga, berdoa buat biar menjadi keluarga yang sakinah untuk menuju mawaddah dan warahmah gitu. Terus punya momongan yang pasti gitu. Kalau kau cinta, pasti kau tahu isi di hatiku. Tidak hanya berhenti di satu doa, menginjak tanah suci Mekah, Irwansyah juga melantunkan seutas doa agar rumah tangganya dianugerahi seorang momongan yang tentu didamba setiap pasangan suami istri. Selain itu, perjalanan spiritual mereka ini mampu merekat cinta keduanya hingga terjalin kian kuat. Gue sama Zaskia juga jadi makin dekat gitu, maksudnya makin kan karena berdua kan jadinya makin memerlukan satu sama lain gitu, jadinya asik banget gitu. Insya Allah sepulang dari sini ya kan dikasih rezeki kan sama Allah kan gitu. Pada dirimu agar kau tahu isi hatiku yang selalu menunggu di setiap waktu. Menepi dalam mahligai rumah tangga tidak membuat mereka lupa akan keluarga besar keduanya. Bahkan ketika cinta telah berbicara, dua keluarga mereka pun rekat dalam satu ikatan yang kuat. Kebersamaan yang terlihat nyata seperti pada saat Lebaran. Dan ketika bahagia itu terpampang nyata di hadapan mereka, apa sesungguhnya rahasia Irwansyah dan Zaskia Sungkar? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dia kan istri kan gitu, harus ini juga maksudnya harus ikut suami gitu. Saat kita jumpa, Bersatu dalam rumah tangga tidak hanya menyatukan dua hati mereka semata. Lebih dari itu, ada dua keluarga yang juga ikut dipersatukan oleh pernikahan mereka. Dari satu cinta, tumbuh menjadi kebersamaan dua keluarga mereka. Hal itu terlihat ketika momentum Idul Fitri tahun 2012 lalu. Menjadi bukti bahwa mereka memang seia sekata dalam segala-galanya. Nah, kita udah langganan di sini, tapi khusus hari ini kita mau fitting untuk baju lebaran. Jadi itu tradisi keluarga, kita mau bikin baju lebaran itu selalu samaan. Gambarannya belum tahu kayak apa sih, tergantung desainernya nih. Biasanya kita punya ide. sketsin sesuai warna yang dia mau. Ya. Seperti apa? Tapi biasa sih paling kayak kaftan modern gitu. ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku senyumanmu. Dengan canda mereka, tergurat bagaimana keduanya mengarungi hidup dalam berumah tangga. Ketulusan cinta yang juga tampak saat Zaskia Sungkar mendukung secara penuh sang suami tercinta terjun ke ranah politik. Dunia yang tentu sangat bertolak belakang dengan profesi yang digeluti Irwansyah selama ini. Apapun itu, inilah dua insan yang benar-benar bersatu. Bahkan dalam persoalan baju sekalipun. Nah, pemirsa, ini saya udah bawa model khusus dari Betawi. Nah, ini model saya. Mau kemana nih? Nah, ini ada, ini Mbak Devina, ini contoh-contohnya ya. Beberapa contoh yang agak simpel untuk kaftan, tapi nanti kita bikinin buat dia yang desainnya lebih unik. Karena mukanya sekarang tambah cantik. Amin. Nah, ini ini untuk contoh aja. Sih seragam semua. Cewek sama cewek semua, cowok sama cowok semua, tapi warnanya tuh warnanya sama. Kalau tahun lalu kita pakai warna apa ya? hijau muda. Enggak, bukan ya? Biru.
hijau. Iya, Hijau muda. iyalah itu turquoise gitu loh tahun lalu. Nah tahun ini kita pengennya pakai warna apa? Ayo diputuskan. Ini deh, kayaknya gold tapi agak tembaga gitu. Champagne. Ya. Beach. Peach gitu. Dia kan istri kan gitu, harus ini juga maksudnya harus ikut suami gitu. Dan kebetulan aku emang seragaman satu rumah, kan aneh aja kalau dia nggak ikut kan. Kita seragaman dia nggak, kan nggak mungkin gitu. Jadinya ya pasti seragaman kayak gitu. Manusia hanya bisa berencana. Pada akhirnya, Sang Ilahi juga yang memutuskan segala-galanya. Dan terus berusaha pantang menyerah yang disertai doa akan membuat kita lebih dekat dengan cita-cita. Dan sebuah harapan dan doa yang terus diuntainya bersama rekan-rekan Irwansyah. Saya juga nggak tahu udah berapa tahun. Yang pasti saya selalu support lah. Saya selalu support apapun yang terbaik buat teman baik saya Irwan, pasti saya akan support apapun itu. Jadi gini, kalau misalnya manggung nih kadang-kadang kalau tanpa mereka gitu, tanpa mereka yang banyak gitu, aura kita dan semangat kita juga kurang gitu. Harapan ya biar bisa tetap di dunia entertainment gitu, terus berjalan di dunia entertainment gitu. Ya pengennya sih jadi musisi yang gimana ya, musisi yang diakui gitu. Tetap low profile, down to earth, and always sukses. Ya semoga tahun ini, tahun depan, sama tahun seterusnya semoga sukses. Albumnya nanti sukses lagi. Menurut gue ganteng, pastinya ganteng. Terus aktingnya bagus. Mudah-mudahan cepet dikasih momongan ya. Dan awet aja rumah tangganya. Nggak percaya, kayaknya kan dia soleh. Nggak percaya banget. Mudah-mudahan sih cuman gosip doang ya. Jangan sampai kejadian kayak gitu, sayang-sayang lah. Image-nya dia tuh udah bagus banget soalnya. Sebagai public figure yang nggak banyak gaya lah, itu aja. Setiap perjalanan hidup manusia meninggalkan masa yang mustahil sempurna. Dan alangkah baiknya jika ketidaksempurnaan itu dijadikan pembelajaran untuk masa selanjutnya. Nah teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!